Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana walhamdulillahi ala kulli hal. Akhwati fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di Selasa pekan yang keempat kita kembali dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah atas nikmat iman, atas nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan semua nikmat ini mampu kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu mengalir, tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita berusaha melanjutkan estafet perjuangan dan dakwahnya. Baik, pagi ini kita akan mengkaji waktu-waktu sholat dan jumlah rakaat masing-masing sholat fardu. Ada satu ayat yang menjadi pedoman dan dasar daripada ketentuan waktu sholat, atau bahwa sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya pelaksanaan sholat itu harus dikerjakan di dalam waktunya. Sampai-sampai Allah mengancam orang yang melalaikan sholat, yang mengerjakan sholat tidak di dalam waktunya. Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Diancam dengan wail, dengan neraka, dengan kecelakaan. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat dari waktunya. Melalaikan sholat dari waktunya itu maksudnya dia tidak mengerjakan sholat pada waktunya, bukan karena sebab udur, bukan karena sebab lupa, bukan karena sebab tertidur, tetapi karena sengaja. Maka kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat pada waktunya, ya, kemudian berlalu waktu sholat itu dia sudah kehilangan kesempatan untuk mengerjakan sholat itu. Kenapa? Karena timing atau waktu yang disediakan untuk sholat itu sudah lewat, sudah berlalu. Maka menurut Imam Malik dalam beberapa catatan yang saya baca itu, mengqadha sholat bagi orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja itu satu perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada artinya itu, karena sudah lewat waktunya. Ya, sudah tidak ada lagi itu waktu sholat yang dia lewatkan waktunya itu. Umpamanya ini, hari ini umpamanya sholat duhur, kemudian ada seseorang sengaja tidak melakukan sholat duhur hari ini, sampai waktu asar tiba dia tidak sholat duhur, maka kesempatan dia melakukan sholat duhur untuk hari ini itu sudah berlalu. Andai dia ganti, dia qadha besok di waktu duhur, besok itu bukan waktu yang hari ini, karena waktu hari ini sudah lewat. Kalau waktunya sudah lewat, ujiannya sudah berlalu gitu. Itu seperti anak-anak tes.
Ya, dikasih waktu hari ini jam 8 sampai jam 10. Terus di waktu itu dia nggak datang, tidak ada keterangan, tidak ada udzur, ya sudah lewat, dia nggak dapat nilai. Ya, sama seperti itu. Itu kata Imam Malik. Ya, meskipun nanti akan ditentang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya tetap diqadha. Tetap diqadha. Kenapa? Karena orang itu ketika tidak mengerjakan sholat dengan sengaja, apalagi itu sama dia dengan masih menanggung hutang kepada Allah. Hutang itu selama belum dibayar ya belum lunas. Ya, hutang itu kalau belum dibayar ya belum lunas. Bagaimana cara bayarnya? Ya dengan dikerjakan. Itu kata Imam Syafi'i. Ya masing-masing punya argumentasi. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab fikih sunnah itu, nanti dalil-dalil Imam Malik itu cukup kuat ya. Beliau memiliki dalil yang sangat kuat. Ala kulli hal, salat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Contoh mamanya puasa. Ada ketentuannya kan? Puasa wajib itu harus di bulan Ramadan. Tidak boleh digeser di bulan yang lain kecuali karena udzur. Dan timingnya setiap hari itu dari subuh sampai maghrib. Tidak boleh orang menggeser puasa itu di waktu malam, dari maghrib sampai subuh. Meskipun durasinya mungkin sama, jamnya mungkin sama. Itu ketentuan waktu. Karena dalam ketentuan waktu itu ada ujian dari Allah SWT. Tentu siang hari itu lebih berat daripada malam hari. Contoh ini yang pertama. Contoh yang kedua, bayar zakat itu ada waktunya enggak? Kapan waktunya? Jadi kan tanya dulu, zakat fitrah atau zakat mal? Kalau zakat fitrah kapan waktunya? Sebelum khatib memimpin sholat. Sebelum khatib memimpin sholat Id, Idul Fitri. Dari sejak awal Ramadan sampai khatib memimpin sholat. Kalau zakat mal, kalau harta sudah mencapai nisab dan sudah memenuhi ketentuan haul, wajib segera dizakati. Ada waktunya tuh. Pokoknya mencapai nisab, kemudian dimiliki selama setahun sudah wajib segera dikeluarkan itu. Haji, ada waktunya enggak? Kata Allah, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditetapkan waktunya. Mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu mausimul haji, musim haji itu. Kalau orang mengerjakan haji di luar bulan-bulan itu, maka tidak sah hajinya. Paham ya? Jadi hampir semua rukun Islam, hampir semua ibadah itu ditentukan waktunya. Maka dalam kedisiplinan kita menjaga ibadah di dalam waktunya itu ada bukti keimanan. Sampai-sampai Allah memuji orang-orang yang tidak pernah bisa diganggu karena perniagaan, bisnis atau urusan dari mengerjakan sholat. Allah SWT mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka itu adalah rijal, orang-orang laki-laki yang perniagaan, bisnis, perdagangan tidak pernah melalaikan mereka dari zikrullah dan daripada sholat. Jadi kalau sudah datang waktu sholat, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan perniagaannya, dia tinggalkan urusannya. Dia menghadap Allah SWT. Itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Jumatan itu kalau jenengan cek, ayatnya juga tegas sekali itu. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika telah dikumandangkan adzan Jumat, maka fas'au, bergegaslah. Kalau secara harfiah fas'au itu maknanya lari. Dari kata sa'a yas'a, maknanya lari. Tidak boleh berlambat-lambat, nggak boleh telat, nggak boleh masbuk itu.
Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah menuju zikrullah, menuju Jumatan. Terus wadarul bai', tinggalkan jual belimu. Tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan bisnismu, tinggalkan meetingmu itu. Tinggalkan semua urusanmu. Allah memberikan alasan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik kalau kamu mengetahui hakikat daripada sholat Jumat itu. Kalau kamu tahu pahalanya, kamu tahu fadilahnya, maka tidak mungkin ada urusan yang lebih kamu utamakan daripada sholat Jumat itu. Nah ini waktu. Maka kalau khatib sudah naik mimbar, suami jenengan baru masuk masjid, enggak dicatat bu. Malaikat sudah duduk bersama shaf, meletakkan penanya, menutup buku catatannya. Maka suami jenengan enggak kecatat. Enggak tercatat sebagai orang yang Jumatan pekan itu. Enggak dilaporkan. Terus statusnya bagaimana? Wallahu alam. Mulai, ya jangan juga. Terus gimana? Ya tetap Jumatan, urusan itu nanti terserah Allah lah. Bunyi hadisnya seperti itu. Malaikat sudah duduk bersama shaf, bersama jamaah, kemudian dia letakkan penanya, dia tutup bukunya, dia menyimak khutbah. Jadi orang yang datang setelah itu ya wallahu alam. Ya mudah-mudahan tetap dapat pahala, mudah-mudahan. Tapi itu bahasa Rasulullah agar kita itu tidak terlambat mengikuti sholat Jumat. Itu semua ditentukan waktunya itu. Maka urusan kedisiplinan kita itu sebenarnya tergantung disiplin tidak kita menegakkan sholat itu. Disiplin tidak kita itu memenuhi ketentuan-ketentuan waktu sholat itu. Nanti tertibnya urusan kehidupan kita itu tergantung tertib tidaknya kita menjaga sholat itu. Kalau jenengan ingin tertib urusannya ya jaga sholat itu. Jangan sampai sering masbuk, sering terlambat. Jelas ya? Ini dasar-dasar bahwa sholat itu ditentukan waktunya. Sekarang kita bahas satu persatu waktu sholat itu ya. Ya meskipun sekarang praktisnya itu kalau mau lihat waktu sholat ya buka Muslim Pro itu kan. Di setting lokasinya sudah itu otomatis itu. Tapi sebagai ilmu tetap harus kita kaji. Kok bisa ya sekarang ini sholat duhur jam 11.38. Itu gimana nentukannya? Secara ilmu kita harus tahu teorinya. Kok bisa ya tenggelamnya matahari itu menjadi patokan waktu maghrib gitu. Dari mana itu hadisnya? Nah, itu kita harus kaji, kita pelajari. Baik, akhwat sekalian, sebelum kita masuk satu persatu ke ketentuan waktu, kita kenali dulu sholat yang wajib itu ada 5. Yang pertama subuh. Subuh itu 2 rakaat. Tidak boleh lebih, tidak boleh jenengan tambahi meskipun jenengan sedang semangat. Jangan sampai ditambah karena lagi semangat jadi 5 rakaat. Ya, tidak boleh. Kemudian zuhur itu 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Jadi nomor telepon Allah itu berapa? 244 34. Kalau jenengan lupa ya, kontak nomor itu, nanti jenengan akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan sedang sholat itu sedang komunikasi dengan Allah. Sedang ittisal billah, dengan sedang usul, sedang mi'raj jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di awal perintah sholat itu ketetapannya 50 kali. Ya, 50 waktu. Dulu 24 jam itu dibagi 50 itu rata-rata setiap berapa jam kita sholat? Coba jenengan hitung bu, 24 jam bagi 50. Setiap setengah jam. Betul ya? Setiap setengah jam jenengan harus sholat. Kira-kira sempat gak jenengan itu kerja? Sempat gak bermain? Sempat gak jalan-jalan jenengan tuh? Makanya kemudian Nabi Musa, ini atas jasa Nabi Musa. Nabi Musa mengusulkan pada Rasul, wahai Muhammad, tidak akan kuat umatmu itu, minta dikurangi, minta dispensasi. Bolak-balik sampai hampir 10 kali itu Rasul minta kepada Allah
agar dikurangi itu sholat dari 50 sampai 5. Maka jenengan memandang sholat 5 waktu itu, pandanglah dengan pandangan taisir, memudahkan, dan itu pandangan tarkhis. Itu adalah syariat dispensasi. Agar jenengan tidak merasa bahwa sholat itu beban yang berat, karena dulunya aslinya 50 kali. Terus diringankan oleh Allah menjadi 5 kali. Berarti yang kita kerjakan saat ini syariat yang ringan atau yang berat? Yang ringan sebenarnya. Harus ditanamkan dalam jiwa. Ini sebenarnya syariat yang sudah dispensasinya luar biasa. Dulu aslinya 50 kali, didiskon Allah menjadi 5 kali. Ya kalau 5 kali aja masih jadikan tawar itu. Wes. Benar kata Nabi Musa, Muhammad, meskipun cuma 5 itu umatmu tetap tidak akan bisa. Oh, jenengan disepelekan Nabi Musa kebangetan, Bu. Dinyak jenengan itu terang. Gak kuat. Ya benar kan? Ternyata yang di antara umat Nabi Muhammad ini yang tidak sholat juga masih banyak. Padahal dari 50 diturunkan menjadi 5. Sudah diringankan itu masih ada orang merasa berat. Bahkan di satu tempat itu ada yang sholatnya itu minta cuma 2 waktu, Bu. Cuma 2 waktu dia mintanya itu, maghrib sama subuh. Karena bermaghrib itu turu, sisa bablas subuh. Nanti kalau udah siang, duhur asar tidak mungkin karena kerja. Dari 5 minta diskon jadi 2 ya. Ya. Itu umat Nabi, ya umat Nabi. Oke, saya teruskan. Terus kapan waktu subuh dimulai? Waktu subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Jadi mulainya terbit fajar shadiq, selesainya terbit matahari. Waktu pilihannya itu ketika waktu golas. Waktu golas itu waktu masih gelap. Zaman dulu ketika orang sholat subuh, awal waktunya itu ketika kita berpapasan dengan orang itu tidak tampak wajahnya. Itu waktu golas. Masih gelap, masih pagi buta. Maka di masa Sayyidina Umar itu ada orang ikut sholat subuh di belakang Sayyidina Umar, tapi dia menyimpan belati. Dia nunggu ketika Sayyidina Umar takbiratul ihram, kemudian dia ngunus belati, dia tusuk Sayyidina Umar itu berkali-kali. Akhirnya terbunuh Sayyidina Umar. Nama orang itu Abu Lulu al-Majusi. Kenapa dia bisa sampai menyelinap ikut di dalam shaf? Karena nggak kelihatan saat itu. Nggak ada lampu, nggak ada cahaya, masih gelap. Artinya Sayyidina Umar ketika itu mengerjakan subuh itu di awal waktunya masih gelap. Itu afdalnya subuh di waktu-waktu seperti itu. Waktu pilihannya itu sampai isfar. Sampai mulai agak remang-remang, tampak itu kelihatan. Kalau kita papasan sama orang, kelihatan wajahnya sudah. Tapi matahari belum terbit. Itu waktu afdalnya. Jelas, Bu? Dari pagi buta masih gelap itu sampai waktu isfar. Kita papasan orang kelihatan wajahnya. Itu waktu afdalnya. Selama jenengan mengerjakan waktu subuh di waktu itu, di rentang waktu itu, maka sholat subuh jenengan masih tergolong afdal. Paham? Masih tergolong afdal. Nanti waktu jawaznya, waktu diperbolehkannya sampai matahari terbit. Dari isfar itu sampai terbit. Pokoknya belum terbit matahari, subuh jenengan masih diakui sah. Masih dianggap ada, bukan qadha. Dan jenengan tidak dihukumi tadi, fawailul lil musallin. Tidak, karena matahari belum terbit. Bahkan di keterangan hampir semua kitab fikih itu mengatakan kalau orang bisa sholat subuh 1 rakaat, selesai 1 rakaat itu kemudian terbit matahari, dia masih dihitung sholat pada waktunya. 1 rakaat. Karena ada hadis man adraka raka'ah faqad adrakas shalah. Barang siapa mendapati 1 rakaat, dia mendapati sholat itu. Ya, kalau berdasarkan hadis itu, asal orang bisa mengerjakan 1 rakaat daripada sholat itu, meskipun kemudian masuk waktu sholat berikutnya, sholat itu dianggap sah. Paham belum? Paham betul, Bu?
Eh? Umpamanya ya, jenengan sholat subuh ini. Baru jenengan selesai 1 rakaat, mau bangkit untuk rakaat kedua, matahari terbit. Ini hukum sholatnya apa ini? Hukum sholatnya tetap sah dan dihukumi dikerjakan di dalam waktunya. Karena sudah mendapati 1 rakaat. Ngerti ya? Pernah tidak Nabi mengerjakan begitu? Jangankan begitu, Nabi itu pernah subuh ketika matahari sudah terik. Karena kesiangan, ketiduran. Seluruh pasukan tertidur pulas, nggak ada yang bangun satu pun termasuk Sayyidina Bilal. Termasuk Rasulullah. Matahari terbit, tinggi, anget baru terbangun. Udah siang ternyata. Jadi subuhnya Nabi itu pernah sekitar jam 8:30, jam 9. Maka jenengan kalau kesiangan itu ya ngikuti sunnah Nabi. Ya, nah kok terus ya berarti ya. Itu sunnah diri sendiri berarti. Enggak, itu Nabi pernah itu. Bukan sengaja tapi. Bukan sengaja ya, karena ketiduran. Ya pulang dari perang itu kan capeknya luar biasa Bu ya. Jangan perang fisik itu perang, jenengan perang mulut ya capeknya luar biasa. Oh pegel kabeh kan. Mumet pengen turu ya gitu. Wajah itu dia jelas lah gue. Cantik apapun orang itu kalau marah mesti jelek. Nah itu subuh ya. Oke, terus yang kedua zuhur. Matahari itu kalau persis di atas tengah kepala kita, itu haram kita mengerjakan sholat. Tidak boleh kita mengerjakan sholat sampai matahari itu tergelincir. Kalau ada bayangan di bagian timur tubuh kita, meskipun sedikit, itu namanya dilluz zawal. Itu bayangan tergelincirnya matahari. Maka saat itu baru jenengan boleh sholat. Jadi jenengan kalau berdiri di tengah-tengah lapangan, ketika bayangan jenengan jatuh di bawah tubuh jenengan, itu tandanya matahari tepat di atas kepala. Muntasafan nahar itu tidak boleh jenengan sholat. Persis ketika matahari di atas kepala kita, tidak boleh sholat. Itu haram. Tunggu sampai ada bayangan di bagian timur tubuh kita. Karena kita ini kan ada di khatulistiwa. Ya, ada di bagian timur. Berarti kan matahari bergeser ke barat sedikit. Maka bayangannya di timur badan kita kan. Meskipun sedikit. Itu namanya dhilluz zawal. Bayangan tergelincirnya matahari. Itu awal waktu zuhur. Oke, awal waktu zuhur. Kapan selesainya? Ketika bayangan benda itu atau bayangan kita itu sejajar atau sepadan, seukuran dengan tubuh kita. Kalau tinggi kita 160, bayangannya 160 dari dhilluz zawal, selesai waktu zuhur. Nanti harus bisa menjelaskan jenengan ya. Bisa Bu ya? Itu diperkirakan aja kalau jenengan nggak bawa jam, tidak bawa HP, nggak ada itu teknologi, itu patokannya pokoknya. Lihat matahari. Kalau mendung, yus istihad. Dikira-kira aja, ketoke wis duhur. Nah. Kalau orang kampung itu meskipun nggak ada matahari Bu, dia bisa merasakan ini jam berapa dari hangatnya matahari itu, dia bisa merasakan. Bahkan kalau orang-orang desa itu meskipun nggak bawa jam, dia tahu dengan melihat matahari jam 10 dia tahu, jam 12 tahu. Karena pergeseran matahari itu kan sesuai dengan jarum jam itu sebenarnya. Sesuai. Cuma kita ini kan karena kehilangan ilmu titan itu. Kita tidak punya ilmu titan. Ini teknik matahari gak iso. Iya kan? Semua pakai jam semua udah. Oke, itu berakhirnya. Jadi ketika bayangan benda sama dengan bendanya, ya, maka selesai waktu zuhur. Masuk waktu asar berarti. Nah, waktu asar itu dimulai ketika bayangan benda sama dengan bendanya sampai terbenamnya matahari. Itu rentang waktu asar. Pokoknya matahari belum terbenam, itu masih boleh jadi asar. Meskipun nanti ada istilah waktu pilihan dan waktu diperbolehkan. Waktu pilihan asar itu dari berakhirnya waktu zuhur tadi, bayangan benda sama dengan bendanya itu,
sampai bayangan benda 2 kali lipatnya. Kalau benda umpamanya kita tancapkan begini di atas tanah, kita tegakkan begini, tingginya 10 cm. Kalau bayangannya sudah 20 cm, berarti sholat asar itu waktu afdolnya sudah lewat. Paham? Waktu afdoliyahnya sudah lewat itu. Masuk waktu jawas, waktu boleh. Kapan kita masih boleh mengerjakan sholat asar? Sampai matahari benar-benar tenggelam. Tenggelam itu dia masuk di bawah kaki langit. Tenggelam. Selesai itu waktu maghrib. Nanti tandanya mulai muncul itu mega merah. Bukan Megawati ya, mega merah. Jelas ya? Itu tenggelam matahari. Mulailah waktu maghrib. Waktu maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari itu, tenggelamnya matahari ditandai dengan ada semburat kemerahan, ada pendar cahaya merah. Kalau dalam kitab disebut syafaqul ahmar, mendung kemerahan, sampai ketika mendung kemerahan itu hilang. Waktunya pendek itu, nggak sampai 1 jam, paling sekitar 45 menit itu. Kalau dia mengamati itu, nggak sampai 1 jam itu, dari maghrib awal sampai isya. Nah, terus dimulailah waktu isya. Mulainya kapan? Zawal syafaqil ahmar, ketika mega merah itu, mendung kemerahan itu hilang, sampai terbitnya fajar. Itu waktu isya. Dan waktu isya itu waktu paling panjang. Tapi waktu afdolnya sholat isya itu, 1, atas sebagian ulama, itu sampai 1/3 malam pertama. Itu waktu afdolnya. 2, pendapat ada yang mengatakan sampai pertengahan malam. Maka Rasul mengatakan, laula anusyukka ala ummati la akhartuha illa nisfil awsat. Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, maka akan aku akhirkan isya itu sampai pertengahan malam. Itu maksudnya waktu afdal. Bukan waktu jawas, bukan waktu diperbolehkannya. Kalau diperbolehkannya sholat isya itu sampai subuh tetap. Pokoknya belum adzan subuh, jenengan masih boleh sholat isya. Paham ya? Ya sekali waktu itu jenengan perlulah. Coba umpamanya ya, tidur sebelum isya. Sengaja kadang-kadang perlu. Nanti bangun atau enggak ya? Bangun enggak kira-kira Bu? Ya tergantung kondisi badan dan tergantung tekad. Meskipun capek, kalau jenengan tekad ya bangun. Insya Allah bangun. Apalagi belum isya itu. Kadang kita mau tahajud aja, kadang-kadang kalau benar-benar minta itu dibangunkan kok. Enggak usah pakai alarm. Orang sekarang itu kan manja. Wis nganggo alarm bisa ratangi. Karena alarmnya dipansal lah. Orang zaman dulu enggak pernah ada alarm ya bangun itu. Dialog di alam batin dia dengan Allah itu. Dialog kayak itu. Minta sama Allah dibangunkan ya bisa. Cuma tekad kita ini kan seringkali melemah. Ya kalau kuat yakin bangun itu. Ya, sekali waktu ini jangan sering-sering ya. Sekali waktu itu jenengan belum isya itu terus tidur. Meskipun itu kalau jenengan lakukan terus itu makruh. Tapi sekali waktu biar tahu itu loh. Jenengan pernah mengerjakan isya itu di akhir waktunya. Kenapa? Karena Nabi dan Malaikat Jibril juga pernah mengajarkan itu. Nah, keterangan waktu sholat ini kan didapatkan Rasulullah dari ajaran Jibril. Jadi ketika Isra Mi'raj selesai, kewajiban sholat diturunkan, sholat 5 waktu itu digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengutus Jibril. Tidak hanya untuk mengajari Rasul sholat, tetapi mengajari kapan waktu sholat itu dimulai dan kapan berakhirnya. Maka Jibril itu bersama dengan Rasulullah selama 2 hari. Di hari pertama Jibril dengan Rasul itu mengerjakan sholat di awal waktu. Di hari kedua dikerjakan di akhir waktu. Terus Jibril mengatakan, ya Muhammad, as-salatu baina hatain. Wahai Muhammad, sholat itu di antara 2 waktu ini, yang kemarin dan sekarang maksudnya. Terus jadilah patokan sholat kita sampai hari ini itu. Nah itu historisnya. Sehingga jenengan tahu kalau membaca waktu sholat itu, oh ini dasarnya hadis apa Bu? Hadis Jibril. Dasarnya hadis Jibril. Kalau di dalam Quran ya nggak akan kita temukan. Ya benar kata Adi Armando kemarin, nggak ada itu dalil sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Itu benar dia. Tapi kalau dia cermat juga sebenarnya ada, isyaratnya itu ada, meskipun nggak sampai sedetail itu.
Ya namanya orang cari sensasi, Bu. Tidak usah terlalu ditanggapi lah. Kalau ditanggapi malah viral. Kadang kita itu menjawab persoalan tuh kadang dengan cara yang tidak perlu dengan jawaban. Ya. Contoh lah jenengan pamannya mendapatkan isu itu ya. Salah satu cara nanggepi isu itu adalah dengan tidak nanggepi. Kalau jenengan tanggapi malah viral, malah repot. Ora saya tanggepi, ben. Nanti lama-lama yo hilang. Oke, waktu sholat sudah ya. Paham ya? Ya kalau nggak paham nanti tanyalah. Yang jelas sholat itu dikerjakan di waktunya. Kalau kita ditanya waktu sholat yang paling afdol itu kapan? Ya awal waktunya. Tapi awal waktunya itu pun patokannya jenengan harus mengikuti praktiknya Rasulullah. Tidak boleh jenengan fahami awal waktunya itu ya persis saat azan itu. Tidak boleh. Karena prakteknya Rasul ketika mengerjakan sholat di awal waktunya itu enggak juga seperti itu. Tidak pas adzan persis dia langsung takbir, itu mboten. Dulu pernah saya ceritakan ya. Saya pernah dapat satu problem, satu masalah di jamaah itu. Ada jamaah itu yang sholat persis ketika adzan. Kemarin saya ceritakan waktu saya di Tangmang itu. Persis ketika adzan itu. Muadzin tuh takbir itu ya Allahu Akbar, dia langsung takbiratul ihram, Bu. Allahu Akbar. Dia enggak masjid, enggak sholat jamaah, ya enggak qobliyah. Persis ketika takbiratul ihram dia takbir. Ketika takbir muadzin itu dia takbiratul ihram. Kenapa? Karena dia memahami waktu sholat yang paling afdal itu di awal waktunya. Namanya di awal waktu itu ya persis ketika Nah, itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang keliru. Kenapa salah? Karena tidak mengikuti prakteknya Rasulullah. Ya, Rasul itu kan dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Termasuk ketika Rasul mempraktekkan salat di awal waktunya itu, ikuti Rasulullah. Ya, Rasul itu nunggu sampai adzan selesai. Terus sambung adzan, Rasul mengajarkan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya itu. Terus beliau bergegas ambil wudhu, toharah, bersuci. Terus pakai pakaian yang rapi. Terus sholat sunnah, gitu. Terus menunggu sampai jamaah itu banyak. Kalau sudah mulai banyak, Rasul baru keluar menuju masjid. Baru Bilal disuruh qomat. Jadi yang nyuruh muadzin untuk qomat itu imam, Bu. Jadi jangan sampai imam belum datang udah diqomati. Itu di Gera Prima kayak gitu. Di Gera Prima itu imamnya sering masbuk. Imam kok masbuk ya cuma di Gera Prima itu. Kenapa? Karena imamnya belum datang mesti komati. Yang imami jamaah dorong-dorongan. Nah barat ya Bu. Kalau timur nggak berani lah. Ya, kualat nanti sama imamnya. Ya. Itu pun belum langsung sholat Rasul itu masih meluruskan shaf, merapatkan shaf, meluruskan, ya kan? Baru ketika dirasa sudah rapat, sudah lurus, kecuali di masa COVID, ya. Baru Rasul kemudian takbir, Allahu Akbar. Ada jarak dari adzan itu sampai Rasul melaksanakan sholat fardu. Itu prakteknya Rasulullah. Jadi kalau orang mengerjakan sholat di awal waktunya tidak mengikuti prakteknya Rasul ini, ya dia salah. Dia salah, kecuali kaum wanita yang nggak ke masjid kecuali. Itu pun tetap dianjurkan nunggu selesai adzan dulu. Ya tidak persis pas adzan itu langsung takbiratul ihram. Nah itu kalau yang dipakai logika ya kayaknya benar, tapi kalau dipakai dalil ya sunnah Nabi ya salah. Nanti gak ada gunanya masjid, tidak perlu jamaah berarti. Paham ya? Itu pemikiran yang terlalu semangat. Bahkan kalau jenengan mengikuti dawahnya Rasul, sebenarnya asal jenengan melakukan sholat di dalam waktunya, itu jenengan sudah melakukan amal yang paling afdol. Karena Rasul ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Rasul mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya.
Rasul nggak mengatakan sholat di awal waktunya, tidak. Tapi sholat pada waktunya, pada rentang waktunya itu. Yang penting belum habis waktunya itu masih disebut amal paling afdol. Jelas, Bu? Ngerti ya? Itu agar yang terlalu semangat tuh kadang-kadang perlu dikurangi lah. Agak dikendori sidik. Kan ada orang itu yang nggak terlalu semangat. Pokoknya adzan ya ayo langsung ke masjid, langsung sholat. Iya bener. Tapi aja terlalu kaku. Mosok pas lagi makan sama keluarga langsung ditinggal keluarga ini. Durung rampung dahare, belum rampung makane langsung ditinggal karena denger adzan. Ngono kuwi terlalu kaku. Ya. Untungnya nggak ada istrinya, kalau ada tak sebut namanya ini. Loh saya tuh pernah, Bu, pernah. Ada satu keluarga, suami, istri, anak. Makan di sini di Plembon, di warung Padang ini loh. Isya, pas Isya, menjelang Isya itu. Ini suaminya karena mau sholat Isya, itu dia makannya cepat. Selesai habis gitu, pas dengar adzan, dia langsung ke masjid. Anak istrinya belum selesai langsung ditinggal. Dia sholat jamaah ke masjid. Pas kebetulan saya itu ngisi kajian di masjid itu, ketemu dia, loh, kok sampai di sini gitu, tempatnya Bu Mama Zizi. Kok kamu di sini sholatnya? Oh, Ustaz tadi ngajak makan sama istri, sama anak sama istri. Loh, kok kamu tinggalin mereka tuh? Akhirnya saya boncengkan karena dia jalan kaki, saya boncengkan. Ketemulah saya anak istrinya di warung itu. Diunek-unek ke bojone. Diunek-unek ke bapak terlalu semangat. Dengar adzan langsung ditinggal. Kita masih makan tuh ditinggal. Ya nggak nyaman sekali kita. Padahal urung komat. Yang ngoten niku terlalu semangat jenengan. Ya kalau orang lagi makan tuh mohon maaf nggih. Orang itu kalau lagi ngadepi hidangan itu bahkan sunnahnya itu diselesaikan dengan tenang makannya itu. Jangan tergesa-gesa, keselak mati sampean kok. Ya tenang aja makannya tenang. Pengen nambah gitu. Ya, nanti kalau masbuk bagaimana? Masbuk kan ada mekanismenya kalau orang masbuk. Ya kan? Susuli aja semampunya. Kalau sampai masjid sudah selesai, Ustaz, ya enggak apa-apa, yang penting sholat di masjid, enggak masalah. Tetap dapat pahala jamaah kok jenengan. Kenapa? Karena sudah ada hidangan gitu loh. Apalagi ini waktu family time ya. Waktu bersama keluarga yang istimewa itu. Syariat itu jangan diamalkan sekaku itu, jangan. Biasa aja. Makanya orang tuh kalau makin tahu ilmu fikih itu kadang-kadang dianggap orang awam itu, apalagi yang semangat itu, ini ustadznya enggak militan ini. Ustadznya kurang militan ini. Dia yang terlalu semangat itu. Kita justru ikuti ruhnya Islam itu moderat, natural. Orang menjalankan agama itu natural itu. Paham ya? Apalagi kalau dalam perjalanan kayak gitu terus jenengan buat slow aja itu. Oh nanti kita jamak, nanti kita kosor gitu aja. Jangan terlalu semangat. Harus di dalam waktunya, harus jamaah ya nggak bisa. Paham ya? Ya itu ngerti. Fikih itu penting. Bukan untuk ngedori-ngedori semangat, tidak. Untuk mengurangi tadi lah ya sikap-sikap berlebihan dalam menjalankan agama. Oke. Baik, saya ambilkan beberapa poin kan itu banyak di situ ya. Saya ambilkan beberapa poin aja. Apa hukum orang sholat di atas kapal itu disebutkan di situ. Ada poin 19 itu, halaman 133. Halaman 133. Jadi buka kitabnya, bukunya, jangan lihat. Sholat di atas kapal. Disebutkan di situ, mengenai sholat di atas kapal terdapat dua pendapat. Pertama, dimungkinkan. Maksudnya boleh. Muslimah sholat di atas kapal boleh dengan rukuk, dengan sujud semampunya. Tapi ada juga pendapat apabila tempatnya luas gitu ya. Kemudian di mana seorang muslimah itu dapat mengarah sesuai dengan keinginannya, maka dia tetap harus menghadap kiblat. Kalau yang tadi tidak harus. Kemanapun kapal itu mengarah, dia ikuti aja arah kapal itu. Dengan catatan kalau kapalnya itu tidak luas. Perahu atau apa itu sampan ya, tidak bisa. Tapi kalau kapal feri, kapal besar itu
tempatnya luas, tenang, itu sholatnya harus normal. Menghadap kiblat, harus rukuknya normal, sujudnya normal itu. Tapi kalau sampan, ya, apalagi cuma sebatang balok kayu, jadi kan di atas itu, ya sholat semampunya. Tetap sholat di dalam waktunya, tapi semampunya. Rukuknya, sujudnya itu dengan kemampuannya. Sujudnya apa, rukuknya? Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, itu yang penting. Ada perbedaan. Ada hadis di situ. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala himar wa huwa mutawajjihun ila Khaybar. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas keledai, saat itu beliau sedang menghadap ke Khaybar. Ini hadis. Kemudian ada juga hadis di situ, ba'atsani Rasulullah fi hajatin qal faji'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi was sujudu akhfadu minar ruku'. Jadi selama sujudnya dilakukan lebih rendah daripada rukuknya itu sah insyaallah. Tapi catatannya oleh para ulama itu, ini biasanya diberlakukan, dua hadis ini diberlakukan untuk sholat-sholat sunnah. Kalau sholat fardu, selama memungkinkan untuk turun, disuruh turun. Kalau kapal kan nggak mungkin turun. Kapal laut. Jadi kan turun bisa? Nggak bisa. Kapal terbang? Mboten saged. Itu berarti dilakukan semampunya. Maka di atas pesawat, apalagi di Saudi Airlines itu ada musolanya itu. Jadi kan bisa sholat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Tapi kalau tidak ada, yuk di atas jok, di atas kursi pesawat, sholatnya dengan duduk. Ya takbiratul ihram ya takbir mawon. Nanti sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Menghadapnya kemana? Ya searah pesawat itu. Ya searah pesawat itu. Kecuali jenengan bisa akali bagaimana caranya agar tetap menghadap kiblat. Biar caranya pilotnya suruh. Kalau kereta nggak sami kan nggak bisa turun jenengan, bisa nggak jenengan? Pak mas ini kita sholat duhur dulu. Ayo kita jamaah bareng-bareng ya, itu ada musola di depan sana di stasiun. Nggak bisa kan? Karena ada timingnya kan dia. Nah. Tapi kalau kendaraan yang jenengan bisa kendalikan sendiri, bisa jenengan atur sendiri, seperti mobil pribadi, seperti bis, ya, jenengan bawa sendiri, jenengan nyopir sendiri. Nah, tetap sholatnya harus turun dari kendaraan menghadap kiblat, dilakukan secara normal. Itu mekanisme sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah meskipun di atas kendaraan tetap sah. Bedanya di situ. Maka dua hadis ini oleh sebagian ulama difahami ini dalam konteks ketika Rasul mengerjakan sholat sunnah. Rasul sholat sunnah di atas punggung onta, pernah di atas punggung himar, keledai. Itu konteksnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu, Rasul turun dari kendaraan, beliau menghadap ke kiblat, melakukan sholatnya secara normal. Paham ya? Itu poin 19, itu halaman 133. Yang 20 itu wanita yang naik kereta itu tadi, yang ditanyakan tadi. Oke. Kemudian poin 23 itu jangan lihat. Bagaimana wanita menentukan arah kiblat itu? Kalau tidak ada matahari, tidak bawa kompas, tidak ada orang yang ditanya, tidak menemukan masjid, pokoknya nggak bisa jenengan mengetahui tanda-tanda kiblat, maka yang dilakukan adalah beristihad meyakini arah tertentu sebagai kiblat. Jenengan menghadap ke arah yang jenengan yakini itu kiblat. Kalaupun ternyata kemudian setelah sholat selesai, ternyata arahnya itu bukan kiblat, maka sholatnya tetap sah. Karena sudah selesai. Paham ya? Saya pernah sholat di atas gunung di Merbabu itu. Pernah. Malamnya badai, parah itu, sampai ada butiran-butiran kristal salju itu. Kena kepala tuh sakitnya luar biasa. Kita berlindung di bawah semak-semak itu.
Matahari nggak tampak, bulan juga nggak kelihatan, bintang nggak kelihatan sama sekali, total. Ketika sholat subuh itu, saya bertanya ke teman-teman, ada yang tahu nggak perkiraan arah kiblat? Satu kelompok itu ada sekitar 100 orang itu beda pendapat. Kayaknya sebelah sana Ustaz, bukan sebelah sana. Bukan sebelah sana Ustaz. Udah, kalau gitu saya yang menentukan. Akhirnya semua mengikuti saya, bismillah kita menghadap ke sana. Ternyata ketika sholat selesai, matahari terbit persis di depan saya. Berarti saya istihadnya salah. Ya. Menghadap ke timur ternyata saya sholat subuh tadi itu. Ini contoh. Gimana hukumnya? Ya tetap sah. Karena kondisi tidak ada sama sekali petunjuk kiblat. Paham? Kan gelap total itu. Total gelap, nggak ada sama sekali bintang satu pun nggak ada. Habis disapu oleh badai itu pas di pos keempat atau kelima itu kena badai itu, hampir dekat puncak itu. Ternyata ketika selesai sholat, matahari terbit itu di depan saya persis. Hukum sholatnya tetap sah. Makanya ada ayat aina matakunu fawallu wujuhakum syatr fa aina matakunu fasamma wajhullah fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Itu maksudnya ayat itu berlaku ketika jenengan bingung arah kiblat. Maka menghadap kemanapun di situ ada Allah. Karena hakikatnya Allah itu kan tidak butuh arah toh. Maka jenengan ketika sholat menghadap kiblat, itu yang menghadap itu badan atau ruh jenengan? Yang mustaqbilal kiblat itu badan atau ruh? Badan. Jadi yang menghadap kiblat itu badan. Rohnya menghadap ke siapa? Menghadap Allah. Enggak ada roh itu menghadap kiblat karena roh itu tidak kenal arah. Dia tidak butuh arah, kanan, kiri, atas, bawah, tidak. Paham? Maka jangan difahami juga ketika jenengan menghadap kiblat itu Allah ada di depan arah kiblat jenengan juga. Itu syariatnya begitu. Tidak harus jenengan fahami letterleks begitu. Nanti konteksnya akan jenengan fahami itu. Kenapa ada itu? Aina matuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Itu konteksnya ketika bingung arah kiblat. Makin bingung, makin nggak tahu, makin mudah syariatnya. Menghadap kemanapun di situ ada Allah. Paham ya? Lain halnya kalau jenengan bisa tanya sama orang setempat. Dia tahu mana arah kiblat. Itu tidak boleh jenengan sholat kecuali bertanya dulu. Umpamanya jenengan sampai di satu pemukiman, satu perkampungan. Ada yang masih bisa ditanya itu, Pak. Jangan tanya kiblat, nanti bisa jadi orang kamu nggak tahu mana arah barat gitu aja. Ya, kalau dia tunjukkan arah barat, oh berarti kiblat kita ke sana. Termasuk soal kiblat itu dia harus plek bener betul arah Ka'bah itu tidak harus. Perkiraan aja itu. Ya, makanya bahasa Quran itu fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu itu syatra ke arah Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu ada di barat kita, maka menghadap ke barat itu sudah menghadap kiblat. Kalau Masjidil Haram di timur kita, menghadap ke timur itu sudah menghadap kiblat. Begitu dan seterusnya. Jadi nggak perlu ada polemik seperti yang kemarin rame itu. Ini jenengan kalau ukur betul masjid ini, jenengan tarik benang dari Ka'bah sampai sini, menceng juga ini. Oh gak benar-benar lurus ya? Nah, tapi pasti sah sholatnya karena menghadap barat. Kiblat itu di barat kita, ya sudah menghadap ke barat aja. Itu syariatnya begitu, enteng gampang. Karena kalau jenengan juga pakai ukuran GPS, GPS itu kalibrasinya juga nggak valid juga. Jangan dikira terus pasti valid, enggak. Belum tentu. Nanti nunggu tanggal 16 Juni, karena tanggal 16 Juni itu persis matahari di atas Ka'bah.
jam 4 sore. Itu juga perkiraan. Tunggu aja sampai 16 Juni nanti. Mulai itu baru sholat jadi kan. Sekarang jangan sholat dulu. Itu jangan dibuat sulit lah. Kayak sebagian masjid kadang-kadang sampai do bertengkar gara-gara itu. Ya Bu, ada kan? Ada imam itu tetap dengan kiblat lamanya, makmum ini serong. Wonten Bu? Teng pundi niku? Kira-kira pundi? Timur? Nggih, aku pernah sholat di sana Bu. Ada makmum itu yang serong sendiri. Akhirnya gabruan kepala sama sebelahnya. Itu cara begitu itu sebenarnya nggak pas. Ikuti imam. Ya, dan itu mesti sudah menghadap kiblat karena dia menghadap ke barat sudah. Paham ya? Jadi kan membuat atau meluruskan kembali arah kiblat itu boleh. Yang penting tidak menimbulkan pertengkaran itu. Ya, sampai kemudian menimbulkan pertengkaran, ya ntar dulu lah, ditunda dulu. Toh itu bagian daripada istihad. Kebenaran istihad itu selalu relatif. Saya kemarin ngajar anak-anak, saya ajarkan di sini konsep-konsep itu. Kadang orang itu tidak bisa membedakan antara syariat dengan fikih. Syariat itu hukum Allah, kebenarannya pasti, mutlak, absolut, tidak mungkin tidak. Tapi kalau fikih itu kumpulan istihad ulama, kebenarannya relatif. Kalau saya melakukan atau memiliki satu pendapat, itu pendapat saya, bukan syariat Allah. Pendapat saya itu bisa benar, bisa salah. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah dari diri sendiri. Ya, persoalan kiblat juga begitu. Memastikan kalibrasinya itu istihad, tetap perkiraan. Yang namanya perkiraan itu ya tidak sesungguhnya, tidak 100% betul. Sekarang saya tanya jenengan, ukuran zakat fitrah itu berapa kilo? Pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena konversi dari ukuran mud sok ke ukuran kilogram. Zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu berapa? 4 mud. Berapa itu arba'atu amdad? 4 mud itu berapa? 1 mudnya itu 1 cakupan tangan. Tangan siapa? Tangan Rasulullah. Mana sekarang tangan Rasul? Hah? Kalau tangannya orang Indonesia itu kecil, karena Asia Tenggara itu kecil-kecil tangannya. Tangannya orang Eropa terlalu besar, nanti yang zakat rugi itu. Kalau yang dipakai ukuran tangannya orang Asia Tenggara, yang nerima itu rugi, terlalu sedikit. Kalau yang dipakai orang Eropa, yang zakat rugi karena terlalu banyak. Maka yang dipakai tangannya Rasul. Rasul itu orang Timur Tengah, orang Arab. Orangnya pertengahan. Ndak Eropa, ndak Asia Tenggara. Maka cakupan tangannya itu dianggap oleh Allah paling adil. Tapi kan jenengan untuk memastikan tangan Rasul itu ukurannya berapa kilo itu? Saged jenengan? Nah, perkiraan. Yang namanya perkiraan itu mesti ada selisih sekian gram, itu mesti ada. Maka soal begitu, sebenarnya 2,5 kilogram itu sudah dipunjuli oleh ulama. Aslinya 2,4. Aslinya itu 2,4 aslinya. Ya, karena 1 mud itu perkiraannya 600 gram. Kalau 4 mud berarti 600 kali 4 2,4. Dibuat 2,5 itu sudah dipunjuli. Itu angka kehati-hatian. Tapi orang sekarang karena tidak mengerti rentetan logikanya, mereka menganggap 2,5 itu masih kurang. Itu angka yang belum tepat. Yang benar 2,7. Ya sekarepmu lah itu. Kamu sok tahu aja itu. Orang sok tahu karena nggak pernah diskusi dengan para ulama, dia sok tahu. Lahir belakangan, sok paling pinter dia. Ya ketika hukum-hukum sudah baku, diskusi sudah selesai, dia baru lahir. Dia baru lahir. Ketika lahir ngajinya nggak lagi pakai kitab, pakai Google.
Sepotong-sepotong di YouTube, sepotong di Facebook, terus merasa jadi alim. Itu musibah orang sekarang. Dia nggak ikut diskusi para ulama. Kenapa sampai muncul 2,5 itu? Itu sama jenengan ketika membahas soal kiblat itu. Itu perkiraan. Jenengan pastikan betul, satu-satunya cara memastikan kiblat kita tepat menghadap Ka'bah itu adalah dengan menarik benang dari Ka'bah ke sini. Berapa kilo itu? Berapa benang yang dibutuhkan? Itu pun kadang-kadang jenengan tarik itu malah kena gedung kok, malah mencong. Iya, tidak usah terlalu begitulah. Syariat itu prinsipnya mudah. Ya tadi mudahnya itu. Kalau Ka'bah itu di barat, berarti menghadap ke barat itu sudah dianggap menghadap kiblat. Udah gitu aja. Itu cara paling gampang menjalankan syariat. Kan repot itu nanti kalau jenengan nggak ketemu masjid, nggak ketemu musola, gitu. Cuma jenengan bisa lihat matahari ya sudah menghadap ke barat. Nggak ada kompas, nggak bawa HP untuk mengukur kiblat, udah menghadap ke barat aja. Itu udah sah. Gampang ya, sholat itu begitu. Jelas ya? Baik, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas rukun-rukun sholat halaman 135 insyaallah ta'ala. Baik, moga Mbak.